Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, ketemu lagi dengan Ustazah Selfie. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu IPS tentang keadaan geografis di Indonesia. Perhatikan penjelasan Ustazah Selfie ya. Keadaan geografis di Indonesia. Wilayah Indonesia membentang dari Sabah sampai Merauke. Bentangan alam adalah pemandangan atau daerah dengan berbagai bentuk permukaan bumi. Bentangan alam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah, antara lain dataran rendah, dataran tinggi, dan panas dan daerah panas. Wilayah dataran tinggi dekat dengan pegunungan, biasanya memiliki udara yang sejuk. Wilayah pantai yang merupakan perbatasan daratan dan lautan memiliki udara yang cukup panas. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Istilah dataran rendah diterapkan pada beberapa kawasan manapun dengan hamparan luas dan relatif datar. Dataran rendah biasanya bersuhu panas. Dataran rendah dapat digunakan untuk perkebunan tanaman kelapa dan dataran rendah cocok untuk menanam padi dan tebu. Pertanian tanaman padi dan jagung, dan peternakan hewan seperti ayam dan sapi. Bahkan di dataran rendah ini cocok dibuat untuk perumahan, bahkan pada kegiatan industri. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateau atau plato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu yang dingin dan sejuk. Dataran ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan menanam tanaman seperti sayur. Nah, rumah-rumahan, peristirahatan, dan juga objek wisata. Yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah daratan dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Wilayah pantai memiliki suhu yang berbeda pada siang dan malam hari. Pada siang hari, suhu pantai panas yang terik, sementara pada malam hari, pantai bersuhu dingin. Pada umumnya, daerah ini digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan untuk objek wisata. Yang keempat adalah gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung di Indonesia terdiri atas gunung aktif dan gunung tidak aktif. Suhu udara di wilayah ini biasanya sejuk dan dingin. Gunung biasanya dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan air, sumber barang tambang seperti belerang, serta sarana rekreasi alam. Yang kelima adalah laut. Laut adalah kenampakan alam berupa kumpulan air asin yang memisahkan antara daratan. Setiap laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Laut juga memiliki dua suhu. Yang pertama yaitu suhu panas pada siang hari dan suhu dingin pada malam hari. Laut dimanfaatkan sebagai sumber makanan laut, sarana olahraga, dan sarana transportasi antar pulau atau antar negara.
Nah, itu tadi adalah beberapa jenis keadaan geografis di Indonesia. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, gunung, dan juga ada laut. Nah, di masing-masing daerah tersebut pasti ada yang namanya tumbuhan kan? Nah, pasti ada tumbuhan yang bisa hidup di masing-masing daerah tersebut. Seperti contohnya, jagung dan padi dapat hidup di dataran rendah karena jagung dan padi dapat hidup di jenis lingkungan yang sama. Akan tetapi tidak semua tumbuhan dapat hidup di dataran rendah. Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan jenis tumbuhan tertentu. Oleh karena itu, kita tidak dapat menanam tumbuhan pertanian atau perkebunan di sembarang tempat jika menginginkan hasil yang maksimal atau baik. Kamu telah mengetahui bahwa jagung dan padi akan tumbuh dengan baik jika ditanam di dataran rendah. Nah, teh dan apel akan tumbuh dengan baik juga jika ditanam di dataran tinggi. Jadi berbeda kan? Di dataran rendah bisa ditanami apa? Di dataran tinggi bisa ditanami apa? Nah, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Pesan Ustazah di rumah, selalu menjaga kesehatan, jangan lupa imannya dijaga. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.